warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, di mana saya sendiri nama Rudianto Sabto Nugroho, NPM 2019-21-50084, dan kawan-kawan saya diantaranya Indah Desi Natalia, NPM 2019-21-50019, Meda Permatasari Mulo, NPM 2019-21-50025, Novian Kurnia Saputra, NPM 2019-21-50096, Raina Dininda, NPM 2019-21-5000623, dan Elvira Angriani, NPM 2019-21-57-9007. Kali ini kami akan membahas tentang mata kuliah menyimak dan berbicara, khususnya di bab 8, di mana bentuk-bentuk berbicara dan hubungan kemampuan bicara dengan kemampuan lainnya. Namun sebelum masuk ke pokok inti permasalahan atau pembahasan yang nanti akan disampaikan kawan-kawan saya akan memberi gambaran umum atau pendahuluan tentang bentuk-bentuk berbicara dan hubungan kemampuan bicara tentang kemampuan lain. Pada dasarnya, kemampuan berbicara dan hubungan bicara dengan kemampuan lainnya ada 2 poin yang mendasarinya, yaitu yang pertama, prinsip umum dalam berbicara. Pada kegiatan berbicara, tentu ada hal yang mendasari di dalamnya. Ada beberapa prinsip pokok antara pembentukan paling sedikit yaitu 2 orang, karena tidak mungkin seseorang berbicara dengan adanya penyimak kalau dilakukan sendiri. Selain itu, memakai bahasa yang dipahami bersama, menerima atau mengakui daerah referensi umum adalah proses tukar pikiran antar partisipan. Penyampaian gagasan dengan tujuan melaporkan, meyakinkan, atau bahkan menghibur seseorang. Yang kedua adalah landasan keterampilan berbicara, di mana dalam landasan keterampilan berbicara ini ada beberapa poin dalam aktivitasnya, atau dengan kata lain aktivitas berbicara tersebut. Di antaranya yang pertama adalah situasi. Kegiatan berbicara bisa terjadi dalam situasi, suasana, kondisi, serta lingkungan tertentu. Situasi yang dimaksud ialah berbicara secara formal atau secara resmi, dan berbicara informal atau tidak resmi. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari penyampaian suatu ide atau gagasan dalam keterampilan berbicara ialah untuk mendapatkan tanggapan atau respon dari lawan bicara. Tujuan dari penyampaian ide dalam menghibur, melaporkan, bahkan meyakinkan seseorang. Yang ketiga, metode penyampaian. Ada beberapa metode atau cara penyampaian yang bisa dilakukan seseorang pada saat berbicara, yakni penyampaian berdasarkan naskah atau skrip, penyampaian berdasarkan catatan kecil, penyampaian berdasarkan hafalan, atau penyampaian gagasan secara mendadak atau spontan. Poin yang keempat dalam landasan keterampilan bicara adalah penyimak. Pembicara yang baik pasti akan bersifat komunikatif terhadap lawan bicara. Dalam penyampaian ide atau gagasan, pembicara perlu memperhatikan siapa penyimak dari pembicara tersebut, agar apa yang disampaikan, apa yang diceritakan itu bisa ditangkap dan diterima dan berimbang. Itu saja gambaran umum atau pendahuluan dari saya dalam bab 8 ini, bentuk-bentuk berbicara dan hubungan bicara dengan kemampuan lainnya. Presentasi atau pembahasan selanjutnya
akan dibahas oleh kawan saya selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Mida Permata Saripula dengan NPM 2019 215025. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bentuk-bentuk berbicara. Apa sih bentuk-bentuk berbicara itu? Di antaranya adalah monologika. Monologika dalam arti luasnya adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya ada seorang yang berbicara. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang berhasil dalam berbicara, khususnya berbicara dengan satu arah seperti berpidato, ceramah, bercerita, dan lain-lain sebagainya. Di antaranya adalah pembicara. Pembicara adalah salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kegiatan berbicara. Dan ada beberapa yang harus diperhatikan oleh pembicara untuk melakukan kegiatannya, yaitu 1. Pokok pembicaraan, metode, bahasa, tujuan, sarana, dan interaksi. Yang kedua adalah bahasa. Bagi pembicara, bahasa merupakan suatu alat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Oleh karena itu, pembicara mutlak harus menguasai faktor kebahasaannya. Di samping itu, pembicara juga harus menguasai faktor non-kebahasaan yang mencakup sikap yang wajar, tenang, tidak kaku, pandangan yang diarahkan pada lawan bicara, terus kesediaan menghargai pendapat orang lain, terus kesediaan mengoreksi diri sendiri, terus keberanian mengungkapkan dan mempertahankan pendapat, serta dengan gerak-gerik dan mimik yang tepat, terus kenyaringan suara, kelancaran, penalaran dan relevansi, dan yang terakhir adalah penguasaan topik. Yang ketiga adalah percaya diri. Percaya diri adalah syarat utama yang wajib dimiliki dalam berbicara atau komunikasi di depan partisipan atau audien. Jika seseorang pembicara tidak percaya diri, maka akan sulit baginya untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan yang ada di dalam pikirannya. Hal ini disebabkan hatinya diliputi rasa malu ataupun takut sehingga bingung harus bagaimana menyampaikan apa dan tidak tahu dari manakah untuk memulai suatu presentasi. Rasa percaya diri ini dapat dilatih dengan mulai berlatih berbicara di hadapan forum-forum kecil, menyampaikan usulan atau gagasan di area diskusi atau dengan tema pembicara dengan ringan dan santai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrian Kurnia Saputra dengan NPM 2019-21-5096. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah tadi disampaikan oleh kawan saya, dan materi yang saya akan sampaikan adalah tentang dialogika. Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dari satu proses pembicaraan. Ada beberapa faktor yang dapat menunjang keberhasilan seseorang dalam berbicara dengan kriteria cara dialogika tersebut. Di antaranya yang pertama, penguasaan audiens. Penguasaan di sini dapat diartikan sebagai persiapan dan pengetahuan kita dalam melakukan pembicaraan yang akan disertakan forum diskusi atau dialog. Hendaknya juga sudah bisa memetakan wilayah atau audien yang akan diajak berdialog nantinya. Seseorang berbicara harus tahu topik atau tema yang akan disampaikan nanti ketika berbicara, dan hal apa yang akan sedang berkembang di forum diskusi atau masyarakat tersebut untuk diambil menjadi bagian dari yang akan disampaikan, dan dari tingkatan mana saja yang nantinya hadir dalam dialog atau diskusi pembicaraan. Yang kedua, kejelasan suara.
Menggunakan suara yang dapat didengar jelas oleh audiens atau pendengar adalah suatu keharusan dalam menyampaikan pembicaraan atau sebuah materi. Volume suara yang cukup bisa didengar oleh pendengar adalah sudah dapat memberikan suatu nilai. Suara yang sedang-sedang saja dan tidak perlu menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh audiens karena tingkat pengetahuan dari masing-masing audiens tidak sama. Penggunaan istilah-istilah umum mungkin akan sangat membantu para audiens untuk memahami apa yang kita sampaikan. Di samping itu, posisi di mana pembicara berdiri juga dapat mempengaruhi kejelasan dari suara atau hal yang akan disampaikannya. Yang ketiga adalah ekspresi gerak atau mimik. Seseorang pembicara juga merupakan seseorang aktor di hadapan audiensnya. Penggunaan ekspresi yang tepat sesuai tema pembicaraan, kita dapat membuat audiens menjadi lebih semangat untuk mengikuti setiap detik pembicaraan kita dan terhindar dari kantuk akibat kebosanan. Melihat cara berbicara kita, kalau perlu langsung berinteraksi dengan audiens di acara tersebut guna memperjelas apa yang disampaikan. Sebagai contoh, misalnya kita berbicara mengenai kepahlawanan, pejuang tempo dulu di dalam acara HUT RI, maka tentu saja ekspresi semangat berkobar-kobar harus kita tunjukkan di depan umum tanpa mengurangi penyampaian makna pembicaraan. Yang keempat adalah kelancaran komunikasi. Agar audiens dapat menangkap maksud penyampaian berbicara, maka cara penyampaian haruslah lancar dan terurai dengan baik. Berbicara dengan tersendat-sendat atau terputus-putus karena adanya gangguan faktor lain, misalnya handphone berdering terus, dapat mengurangi antusias audiens sehingga menimbulkan kejengkelan yang dapat merugikan pembicara itu sendiri. Tidak menguasai topik pembicaraan atau topik terlalu sulit bagi pembicara untuk menyampaikan, bahkan terkesan dipaksakan untuk disampaikan dapat menghambat pada sebuah diskusi atau dialog. Hal ini dapat menyebabkan pembicara menjadi bahan tertawaan audiens karena terkesan bodoh. Rendah diri sewaktu berbicara, hal ini biasanya disebabkan oleh timbulnya rasa takut, ragu-ragu, pesimis, serta malu pada diri pembicara sehingga mengganggu penyampaian topik dan terkadang bisa membuat pembicaraan lupa akan materi yang hendak disampaikan. Alat komunikasi dan tempat yang kurang nyaman, misalnya ruangan tidak ber-AC, sehingga membuat pembicara dan audiens menjadi cepat gerah, kondisi tidak sehat sehingga menyebabkan tidak adanya konsentrasi dalam penyampaian materi, serta kadang juga dapat mengganggu alat artikulasi, misalnya suara menjadi serak. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk materi tersebut. Selebihnya akan disampaikan oleh kawan saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Dininda. Kali ini saya akan membicarakan tentang hubungan kemampuan berbicara dengan kemampuan keterampilan lain. Jadi berbicara itu adalah aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan keterampilan lain. Dalam berbicara tidak sedikit kita melibatkan orang lain dalam aktivitas tersebut, baik secara monolog maupun dialog. Dalam berbicara pasti dibutuhkan konsentrasi dalam melihat atau mendengar suatu pesan. Lalu terkait dengan hal ini kita dapat menyimpulkan kalau berbicara mempunyai keterkaitan dengan keterampilan yang lain. Salah satunya adalah yang akan saya bicarakan saat ini adalah hubungan berbicara dengan menyimak. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikatif dua arah yang langsung. Menyimak sifatnya reseptif, sementara berbicara bersifat produktif. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling melengkapi, keduanya saling bergantung. Tidak ada yang perlu dikatakan jika tidak ada orang yang menyimak atau mendengarkan. Lalu meskipun mungkin kita bisa menyimak doa atau nyanyian sendiri, tetapi komunikasi yang diucapkan merupakan hal yang paling penting yang kita simak biasanya.
Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan. Keduanya membutuhkan penyandian dan penyandian kembali simbol-simbol lisan tersebut. Pada dasarnya bahasa yang digunakan dalam percakapan dipelajari lewat menyimak dan menirukan pembicaraan. Anak-anak tidak hanya menirukan pembicaraan yang dia pahami, tapi juga hal-hal yang tidak dia pahami juga ditirukan. Karena itu kita sebagai orang tua dan guru pada khususnya harus memberikan model yang baik supaya anak-anak bisa menirukan pembicaraan yang baik juga, bukan pembicaraan yang memalukan seperti itu. Lalu menyimak dan berbicara itu merupakan komunikasi dua arah ya, tadi dua arah, sifatnya langsung, komunikasi bersifat face to face. Antara penyimak dan berbicara itu ada hubungan yang erat. Misalnya ujaran atau speech yang biasa dipelajari melalui menyimak atau meniru. Itu biasanya seseorang tuh bisa mengucapkan sesuatu karena dia sudah meniru atau menyimak sesuatu juga. Kemudian kata-kata yang dipakai atau dipelajari oleh seorang anak biasanya ditentukan oleh perangsang atau stimulus yang ditemuinya. Kemudian ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan dalam masyarakat tempat hidupnya. Biasanya berbeda-beda tergantung lingkungannya. Kemudian anak yang masih kecil masih dapat memahami kata-kata yang jauh lebih panjang dan rumit daripada kalimat-kalimat yang dapat diucapkannya. Mereka memahami kalimat panjang dan rumit, tapi untuk mengungkapkan kembali mungkin masih sulit. Kemudian meningkatkan keterampilan menyimak berarti pula meningkatkan kemampuan seseorang untuk berbicara. Kemudian yang berikutnya, bunyi atau suara seseorang merupakan faktor penting dalam meningkatkan pemakaian kata-kata seorang anak. Yang terakhir, berbicara dengan bantuan alat-alat peraga akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik pada pihak penyimak. Umumnya seorang anak pergunakan atau meniru bahasa yang didengarkannya. Dipandang dari segi bahasa, menyimak dan berbicara dikategorikan sebagai keterampilan berbahasa lisan. Dari segi komunikasi pun begitu, bahasa lisan. Melalui berbicara orang menyampaikan informasi, melalui ujaran kepada orang lain. Melalui menyimak orang menerima informasi dari orang lain. Kegiatan berbicara selalu diikuti dengan kegiatan menyimak, atau kegiatan menyimak pasti ada di dalam kegiatan berbicara. Dua-duanya fungsional bagi komunikasi, dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Anggriani Pambudi, NPM 2019-2157-9007. Di sini saya akan membahas antara hubungan berbicara dan membaca. Berbicara dan membaca berbeda dalam sifat, sarana, dan fungsi. Berbicara bersifat produktif, ekspresif melalui sarana bahasa lisan, berfungsi sebagai penyebar informasi. Sedangkan membaca bersifat perspektif melalui sarana bahasa tulis dan berfungsi sebagai penerima informasi. Bahan pembicaraan sebagian besar didapat melalui kegiatan membaca. Semakin sering seorang membaca, semakin banyak informasi yang diperoleh. Hal ini merupakan pendorong bagi yang bersangkutan untuk mengekspresikan kembali informasi yang diperoleh di saat membaca. Hubungan terkaitan antara berbicara sebagai bidang lisan dan membaca di bidang tertulis dapat diketahui melalui telaah penelitian. Data yang ditulis oleh Taringan pada buku membaca sebagai keterampilan berbahasa 2008 menyebutkan beberapa poin penting, manfaat, dan tujuan dari membaca untuk berbicara. Hal tersebut antara lain adalah 1. Penampilan membaca berbeda dengan kecakapan bahasa lisan. 2. Pola pelajaran ujaran pada tuna aksara atau buta huruf dapat mengganggu pelajaran membaca pada seorang anak dikarenakan kesulitan dalam mengenali huruf. 3. Pada perkembangan dan pertumbuhan usia, membaca memberikan kesadaran linguistik terhadap istilah-istilah baru, struktur kalimat yang baik dan efektif, serta penggunaan kata-kata yang sesuai. Kalau pada tahun-tahun permulaan sekolah, ujaran membentuk suatu dasar bagi pelajaran membaca. Membaca bagi anak-anak yang lebih tinggi kelasnya turut membantu meningkatkan kemampuan bahasa lisan mereka, misalnya kesadaran linguistik terhadap kata-kata baru dan istilah-istilah baru, serta struktur kalimat yang baik dan efektif dan penggunaan yang sesuai.
Dan yang terakhir, kosakata khusus hendaknya diajarkan secara langsung oleh seorang guru supaya siswa tidak salah mengartikan kata tersebut atau kosakata tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Indah Desi Natalia dengan NPM 2019215019. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, dan di sini saya akan menyampaikan mengenai hubungan berbicara dengan menulis. Berbicara dan menulis merupakan keterampilan ekspresif atau produktif. Keduanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam berbicara dan menulis dibutuhkan kemampuan menyandikan simbol-simbol, simbol lisan dalam berbicara, dan simbol tertulis dalam menulis. Baik dalam kegiatan berbicara maupun menulis, pengorganisasian pikiran sangatlah penting. Pengorganisasian pikiran ini lebih mudah dalam menulis karena informasi dapat disusun kembali secara mudah setelah ditulis sebelum disampaikan kepada orang lain untuk dibaca. Sebaliknya, setelah suatu pesan yang tidak teratur dikatakan kepada orang lain, meskipun telah dibetulkan oleh pembicara, kesan yang tidak baik masih tetap akan ada di dalam diri pendengar. Itulah sebabnya banyak pembicara yang merencanakan apa yang akan dikatakan dalam bentuk tertulis dahulu sebelum disajikan secara lisan. Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling berkaitan atau saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis jika tidak ada yang membacanya, dan tidak ada yang dapat dibaca kalau belum ada yang ditulis. Keduanya merupakan keterampilan bahasa yang tertulis. Dalam menulis, orang lebih suka menggunakan kata-kata yang dikenal dan yang dirasakan sudah dipahami dengan baik dalam bahasa bacaan yang telah dibacanya. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah kemampuan berbicara memiliki keterkaitan dengan keterampilan bahasa lainnya. Karena berbicara adalah satu bagian dari ilmu bahasa yang memberikan informasi secara lisan. Dan dengan adanya sebuah pembicaraan, ada hal lain yang mengikuti dalam pembicaraan tersebut. Di antara hal yang mengikuti itu adalah sebuah keterampilan atau aktivitas yang saling terkait dalam menanggapi pembicaraan. Sebuah contoh, bila seorang pembicara yang memiliki sebuah materi yang bagus, sudah pasti akan banyak yang mendengar, menyimak, menulis kisahnya, membaca makna yang dikisahkannya, dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan berbicara mempunyai keterkaitan dengan aktivitas lain atau keterampilan yang lain. Walaupun berbicara dengan keterampilan lain itu adalah hal yang berbeda, namun saling melengkapi. Karena dalam berbicara juga melibatkan orang lain untuk dapat menilai, menelaah, dan mengevaluasi apa yang kita bicarakan. Dan berbicara bisa dilakukan dengan berbagai macam atau bentuk. Bisa berbicara dengan tema atau topik, dengan teks, atau dengan spontan. Semua bisa dilakukan dengan cara satu arah atau dua arah. Berbicara juga bisa bersifat produktif dengan cara membaca, menulis, atau menyimak. Bahan berbicara bisa melalui kegiatan membaca, contoh memberikan cerita, dan lain-lain. Dengan kita berbicara, banyak hal-hal yang bisa kita gunakan guna melancarkan apa yang kita sampaikan. Hal ini adalah sebuah keterampilan untuk dapat berbicara dengan baik dengan orang lain, bisa dapat menyimak serta mengerti dengan jelas apa yang kita bicarakan. Terima kasih.